Nah, nanti ada sesi perkenalan. Jadi kan harus perkenalan. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Keadaannya baik-baik aja? Perasaannya gimana? Deg-degan? Baik-baik aja? Ada yang lagi sedih? Nggak ada. Happy semua berarti hari ini? Alhamdulillah. Habis ulangan pada happy? Masya Allah. Tadi habis ulangan apa? Kimia. Lumayan tuh. Lumayan menusuk sekali ulangannya. 2 jam kimia tadi udah ulangan semua. Jadi sekarang kita bakal melaksanain konseling kelompok. Sebelum kita melaksanakan konseling kelompok, Teteh mau ada satu cowok yang mimpin buat doa dulu. Pimpin aja, nggak apa-apa, doanya di dalam hati kok. Sebelum memulai kegiatan gitu, ayo coba. Yang dari perempuannya? Sebelum memulai kegiatan, aja berdoa dalam hati. Sebelum memulai kegiatan, baru berdoa dalam hati. Doa dimulai. Berarti belum ada yang pernah ikutkan. Terima kasih. Sebelum mulai, lebih baik kita kenalan dulu kali ya, biar tahu satu sama lain. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Teteh Julianti Aprilia, bisa dipanggil Julia. Teteh dari Universitas Muhammad Anwar Banten, jurusan bimbingan dan konseling. Mungkin boleh dari kalian dari sebelah kanan dulu, dari laki-laki. Catur dipanggilnya. Dari mana alamatnya? Tegalwangi. Kalau sebelahnya? Dipanggilnya? Iman. Alamatnya? Rengat Hilir di sebelah sana ya. Kalau kamu? Tegar Firdaus, panggil Tegar. Tegar. Alamatnya dari? Karangmulia. Kalau sebelahnya? Siapa? Alvin. Dipanggilnya Alvin. Alvin dari mana? Kalau kamu? Siapa? Oh, dipanggilnya Ahmad dipanggilnya. Dari mana Ahmad? Banjar Kulon. Kalau sebelah sini? Itu dari mana? Kananga. Kalau kamu? Puspa Tengah sana. Dari? Gimana? Lewung Kolot. Kalau kamu? Dipanggilnya? Ratu. Ratu dari mana? Oh, dari Kubang Kondang, dari sebelah sana. Oke, terima kasih semuanya udah mau berkenalan. Sebelumnya di sini Teteh mau menjelaskan mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok yang bertujuan untuk mengentaskan atau menuntaskan suatu permasalahan. Nah, dalam konseling kelompok juga ada 4 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Yang tahu nggak asas kerahasiaan itu apa? Rahasia. Ada yang tahu nggak rahasia apa? Apa rahasia? Nggak boleh dikasih tahu orang lain. Iya gitu. Jadi asas kerahasiaan itu semua yang kita obrolkan di sini, semua yang kita omongin di sini jangan sampai ada orang luar yang tahu. Jadi cukup Teteh dan kalian yang tahu yang ada di sini. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Ada yang tahu nggak asas keterbukaan itu apa? Ada yang tahu? Jadi asas keterbukaan itu di kegiatan kita kali ini, di forum kita kali ini, kalian harus terbuka untuk mengungkapkan masalah kalian. Jadi jangan ditahan-tahan, jangan ditakut-takutin, nggak apa-apa, karena yang seperti yang sebelumnya ada asas kerahasiaan. Kalian nggak perlu takut bahwa omongan yang kita di sini itu bakalan bocor keluar, dan teman-temannya juga harus berjanji apapun yang diomongin di sini tidak boleh sampai ada yang keluar obrolannya gitu. Yang ketiga ada asas kenormatifan, yaitu dimana jangan sampai obrolan kita kali ini ada menyinggung norma-norma seperti misalkan tentang agama, menyinggung tentang agama, menyinggung tentang budaya orang lain, itu kita tidak boleh ada di forum ini. Yang terakhir ada asas kesukarelaan. Kalian udah ikhlas belum ya dari sini? Menerima, nggak apa-apa dikumpulin di sini. Berarti udah sukarela ya ada di sini ya. Seru, ya yakin seru. Oh iya, ya
Jadi ada 4 asas tadi itu. Nah selanjutnya sebelum kita mulai ke intinya, kita tepuk semangat dulu kali ya, biar semuanya tersenyum dong. Jangan tegang-tegang banget gitu, kayak biasa aja. Ada yang tahu tepuk semangat? Ada yang bisa? Iya. Semangat. Semangat gitu bisa? Harus keluar semua suaranya ya. Ya siap. 1, 2, 3 tepuk semangat. 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 Sekali lagi kok laki-lakinya nggak semangat ya. Yang semangat kan tepuk semangat. Semangat dong. Kan kamu harus semangat atuh. Ayo siap sekali lagi tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, jadi di forum kita kali ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang ada dalam diri kalian. Teteh minta kalian bercerita keluh kesah kalian yang ada di sekolah ini. Mungkin boleh dari sebelah kanan. Laki-laki yang pemimpin. Kamu ada yang mau diceritakan? Misalnya kayak sering terlambat, pernah nggak terlambat? Nah, udah berapa kali terlambat? 2 kali. Pas kapan? Kenapa kamu bisa terlambat? Oh, nggak ada yang nganterin, jadinya terlambat. Kalau kamu? Nggak ada. Masa nggak ada permasalahan sama sekali? Apa aja? Misalkan ngantukan. Oh iya, ngantukan paling teh. Ngantukan di kelasnya, sering tidur di kelasnya. Kalau jam pelajaran sering tidur. Kenapa? Malamnya emang habis ngapain? Enggak teh, kalau habis libur pasti ngantuk. Tapi malamnya gak begadang? Gak main game? Main, tapi gak bergadang. Masa sih? Benar gak begadang? Beneran. Kalau kamu? Ada nggak ngantukan atau apa? Sering kesiangan bangun tidur. Berarti udah berapa kali terlambat sekolah? Apa ya? 10. Banyak? Udah banyak? Udah sering? Gak sekolah juga banyak? Udah pernah ada panggilan orang tua? Udah. Tapi jangan diulang-ulang berarti. Harus udah sering-sering Sekarang udah sekolah. sering. Oh, sekarang udah sering di kelas berarti ya? Udah ada ya? Kalau yang sebelahnya? Ini teh pernah terlambat. Pernah terlambat, kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Ini teh gara-gara sarapan dulu. Kenapa sarapannya gak dari pagi? Bangunnya kesiangan? Iya teh. Kenapa bangunnya bisa kesiangan? Habis ngapain bangunnya? Ngapain dah? Emang gak ada yang ngebangunin bangunnya kesiangan? Pernah terlambat berarti hitungannya kan jam 7 itu udah termasuk terlambat ya kalau mau ke sekolah. Jam berapa sarapannya kamu? Jam 7. Emang rumahnya jauh ya? Dari mana sih tadi? Sumar. Jauh nggak itu? Enggak tahu lumayan dekat. Kenapa bisa kesiangan? Kayak kalau kamu terlambat? Udah berapa kali terlambat? 2 kali. Kenapa bisa terlambat? Sarapan. Kok perasaan terlambatnya karena sarapan terus ini? Emang bangunnya jam berapa? Setengah 7. Setengah 7 bangun. Terus sarapan berarti jam 7 kurang. Sampai sini jam 7 lewat. Udah berapa kali terlambat? Hampir 2. Kalau hampir berarti yang satunya nggak pasti nih. 1,5. 2 kali terlambat. Kalau kamu telat, udah berapa kali telatnya? Ya, emang ya? Kenapa? Sebenarnya kadang udah bangun pagi udah siap-siap tuh bangun pagi nanti, tapi kakaknya yang sudah udah susah banget bangun. Berarti yang ini itu karena yang nganterinnya yang terlambat, jadinya aku satu sekolah laki-laki, cewek, tapi beda kelas. Kalau kamu terlambat juga, udah berapa kali? Oh, 1 kali. Kenapa bisa terlambat? Macet di sebelah mana tuh? Oh,
Karena macet aja makanya terlambat. Kalau kamu? Karena apa nih? Gak pernah terlambat, gak pernah kesiangan, gak pernah lupa. Enggak, paling sakit, sakit. Terus ada keluh kesah harus kalau mungkin ngantukan atau malas belajar. Ngantukannya karena malamnya bergadang atau karena emang jiwa-jiwa magernya aja. Minum obat atau emang sering sakit. Jadi minum obat jadi bikin ngantuk. Tiap hari tuh. Gitu. Jadi menurut kalian, jadi teteh bisa menyimpulkan garis besarnya itu karena apa permasalahannya? Terlambat. Ada beberapa orang di sini yang sering terlambat dengan berbagai alasannya kalian, maksudnya banyak gitu ya. Ada yang emang karena bangunnya kesiangan, ada yang sarapan katanya ya, terus ada yang barengannya yang emang terlambat, ada yang macet juga. Saya mau minta tanggapan dari kalian. Mungkin yang ngantukan nih kan beda sendiri ya. Coba tanggapan kamu mengenai keterlambatan teman-teman kamu. Kamu pernah terlambat? Coba kamu ceritakan kenapa kamu kok bisa nggak terlambat tapi teman-teman kamu ini terlambat. Harusnya gimana sih gitu? Bangunnya jangan siang-siang. Normal tuh jam berapa berarti bangunnya? Kegiatan kamu deh kalau pagi ngapain aja dari bangun tidur jam berapa? Jam 5.40. Jam 40 bangun. Ya, Terus mandi. Jam 6.10 sarapan. Terus Jam 6.30 berangkat ke sekolah. Jam 6.30 berangkat sekolah, nyampe ke sekolah jam 6. Jam 50-an kali ya, belum terlambat lah ya. Berarti nggak sholat subuh. 12. Nah, jadi menurut teman kalian tadi katanya memanage waktunya, bangunnya nggak kesiangan. Tadi kan Teteh udah mendengar bahwa cerita dari kalian itu kesiangan gara-gara sarapan. Gak ada yang begadang kan tadi bilangnya? Gak ada yang begadang. Tapi kenapa bisa kesiangan gitu tuh? Kalau misalkan yang sarapan mungkin bisa menanggapi kira-kira harusnya seperti apa sih bangun pagi kamu, rutinitas kamu ya? Iya, dari bangun jam berapa? Jam 10. Terus sholat subuh, sarapan nggak? Sarapan di jam 16.10 berangkat. Jam 6.30 sampai sini. Jam 6.55. Tuh bisa teman Yaci bisa sarapan di jam 6:10. Emang kalian coba tetap pengen dengar dari bangun sampai berangkat sekolah jam-jamnya urutannya. Bangun jam berapa? Iya, kalian berdua bangun jam berapa? Jam 4. Bangun jam 4. Terus? Tidur lagi. Jadi bangun jam 4 alarm itu cuma buat sholat subuh. Terus tidur lagi. Sama alarm lagi teh. Masang alarm lagi di jam 6. 6. Habis gitu mandi. Ada. Sarapan jam? Jam 6.30. Kenapa dari jam 6 mandi berapa jam memang mandinya? Kok lama banget kayaknya. Pakai baju dulu teh. Iya, pakai baju kan nggak lama ya. Laki-laki lebih cepat lebih satset. Berarti jam 6 hitungannya jam bangun, mandi, jam 6:10 juga mungkin ganti baju juga udah selesai. Nah, 10 menitnya ini ngapain? Sebelum ke jam 6.30, 10 menitnya ngapain? Nunggu teman. Nunggu teman. Jadi berangkatnya bareng teman. Sarapannya nggak di rumah berarti? Sarapannya di luar? Di rumah. Di rumah. Jam 6.30 kan tadi sarapan. Terus jam 6.20 ini ngapain? Sampai jam 6.30. Ya udah ngerokok. Nah, sesi nggak apa-apa, cuman kan yang penting nggak di lingkungan sekolah kan. Kalau lagi di sekolah ya jangan, tapi kalau di luar itu terserah kalian, pribadi kalian sendiri. Kalau kamu bangun jam berapa? Jam 5. Terus? Oh, ngantri mandi. Emang banyak kan keluarganya? Terus habis itu? Biasanya beres mandi jam berapa?
Sarapan jam Sarapan jam 1:30 jam 6.30 lah ya. Terus langsung berangkat. langsung nunggu ini. Nunggu apa? Nunggu teman, nunggu angkot, nunggu ojek. Nunggu teteh. Oh, nunggu teteh. Jadinya berangkat dari rumah jam Jam 6:30 lewat ya. 6:30 lewat, berarti jam 6.37 38 jam 6:30 lewat ya. Kok bisa sampai sekolahnya terlambat? Emang rumahnya jauh? Udah dekat di banyak pulang. Nah, kok bisa terlambat? Kan masih ada beberapa waktu tuh, beberapa menit, nggak sampai berjam-jam. Macet bu. Emang sering macet ya di depan? Sering. Tapi perasaan nggak semacet itu juga, maksudnya kayak nggak sampai seterlambat itulah. Jadi kamu udah 2 kali terlambat gara-gara kesiangan sarapan. 2 kali. Dari sekarang udah nggak. Sekarang udah nggak pernah. Terakhir kapan terlambat? Selasa. Selasa ini? Atau Selasa kemarin? Selasa kemarin. Berarti sekarang udah nggak pernah terlambat lagi. Kadang-kadang terlambat, kadang-kadang enggak. Kalau yang ini tadi kenapa nih? Terlambat juga. Terlambatnya kenapa? Nih nggak ada yang nganterin Gak ada yang nganterinnya. Bang, rumahnya tadi di mana? di Tenggalangnya Di Tolong itu di mana? di Balagomo. Yang beli bubur itu di mana? Si Manying. Oh, si Maning. Soalnya tuh orang Solo, jadi nggak tahu daerah-daerah sini. Di si Maning. Biasanya dianterin atau gimana? Dianterin. Dianterin. Tapi yang nganterin cuma kesiangan gitu. Jadinya kamu ikut kesiangan. Udah berapa kali kesiangan? 1 kali. Kapan terakhirnya? Kapan itu pas kesiangan? Udah lama kan? Udah lama. Berarti sekarang udah gak pernah kesiangan lagi? Nggak. Gak pernah apa juga? Pernah. Kapan? 2 minggu yang lalu. Kenapa? Ini saya pas itu izin sakit ya. Nggak tahu diapain, nggak tahu disakitin. Izinnya sakit, tapi di keterangannya gak disakitin sama temennya. Ngirim surat tapi bilang ke gurunya. Udah bilang. Karena apa? Cuman sebenarnya nggak apa tapi sakit, tapi jadinya diapain? 1 kali aja. Benar. Apanya 1 kali aja. Benar, teman-temannya apa 1 kali doang di kelasnya? Benar nggak? Kalau kamu tadi karena ngantukan, emang malamnya begadang. Kenapa bisa ngantukan? Gimana ya? Kalau di rumah habis tidur. Oh, kebiasaan dari kecil tidur siang. Iya. Jadi nyampe sekolah itu dibiasain kalau abis tidur itu bawaannya pengen tidur. Biasanya kan selesai pelajaran itu jam 11.50-an ya, 40. Adzan ya, pas adzan. Ya kan pas. Biasanya istirahat, makan. Nah, biasanya kalau abis sholat kan wudhu. Biasanya seger lagi tuh. Kok bisa ngantuk gitu. Tapi tidur. Iya. Pas ada guru. Kadang-kadang. Pernah diomelin? Iya sih. Gak pernah ketahuan. Iya. Ini ketahuan nih mulai sekarang ya, ketahuan sama guru-gurunya. Tapi setiap hari enggak kan, setiap hari. Kadang-kadang aja, mungkin kalau tergantung cuaca juga kali kan. Iya. Kalau kamu tadi karena kamu kenapa? Kenapa tuh apanya? Jangan bangun. Kesiangan bangun, jadi sekalian nggak sekolah. Soalnya di rumah cuma berdua, mama kalau subuh ke pasar. Oh, jadi nggak ada yang bangun nih. Sekarang udah ada saya. Oh, jadi sekarang nggak pernah terlambat, nggak pernah apa? Kapan terakhir apanya? Senin apa ya? Senin kemarin. Kemarinnya lagi. Oh, minggu kemarin. Berapa kali catatan apanya? Banyak kali. Nggak kehitung kali ya? Kesiangannya juga nggak kehitung? Hah? Nggak kehitung juga, tapi sekarang udah nggak pernah terlambat lagi. Udah nggak pernah apa lagi, bagus. Kalau kamu tadi karena telat, karena apa tadi telatnya nggak ada yang nganterinnya ya? Tapi sekarang udah nggak. Kapan terakhir telatnya? Kemarin banget nih. Kemarin banget hari Selasa banget. Udah berapa kali terlambatnya? Banyak. Sebanyak itu. Sampai nggak kehitung. Sering banget berarti telatnya ya. Berarti cuma maksud perkara karena yang nganterinnya. Sebenarnya kamu udah on time. Bangun biasanya jam berapa? Jam 5.
Terus mandi, sarapan, sholat, mandi, sarapan. Pakai baju sambil nungguin. Biasanya berangkat jam setengah tujuh. Setengah tujuh berangkat sampai sini. Berapa menit sih? Dari mana kamu? Dari Kananga. Kananga tuh yang di sesudahnya ya, sebelum gue ya. Sebelum. Oh iya, kalau dari sini sebelum, kalau dari restoran maksudnya sesudah. Ya benar, sebelum. Kalau main jauh lah ya, tapi terlambat. Kalau kamu sekali doang, terlambat karena macet. Pas pagi-pagi. Berapa lama bro? Jam 6, biasanya berangkat dari rumah jam? Jam 5.35 macet. Berarti harusnya kamu lebih maju lagi. Kalau bisa di jam 6.35 aja kamu telat karena macet. Berarti mungkin bisa di jam 6.20. Jadi waktunya tuh bisa lebih senggang. Kalaupun macet, kamu kok terburu-buru. Kalau kamu itu karena iya ngantuk kan, emang ada sakit atau ya minum obatnya rajin jadinya ya, ngantukan terus. Tergantung mas sekarang udah di tahap minum obatnya apa? Oh iya, kita tahu lupa tapi mereknya. Ya itu bikin ngantuk. Tapi emang minumnya harus setiap hari. Kalau lagi kumat aja. Nah berarti kamu gak boleh telat makan. Pagi harus sarapan, siang harus makan siang, malam juga harus. Ini ya kalau pagi tuh kalau bisa kalau untuk yang asam lambung jangan makan dulu, jangan makan roti, makannya nasi putih. Nanti kalau siang bisa makan apapun itu, yang penting nggak yang pedas-pedas. Biasanya cewek-cewek yang punya asam lambung tapi masih tetap makan yang pedas, makan sebelah, makan bakso gitu kan, seneng banget kalau udah makan kayak gitu. Tapi kalau udah sakit, aduh udah nggak bisa ditolong lagi. Iya, soalnya itu udah lumayan tuh obatnya udah meningkat, udah hampir 30%, ya kan? Nanti di atas itu masih ada lagi, ya, jangan sampai ada di situ tuh, ya harus rajin-rajin makannya. Nggak tahu. Iya nggak boleh sampai di atas itu lagi, karena kalau udah ketergantungan obat itu susah buat lepasnya lagi. Oh iya, jadi intinya sebenarnya emang Tete udah punya data keterlambatan kalian sebelumnya. Udah tahu orang-orang yang terlambat, yang sering alpa nih. Tete mau nanyakan kenapa kalian bisa terlambat, kenapa kalian bisa alpa. Tadi katanya alpanya karena nggak ada yang ngebangunin, kesiangan, jadi akhirnya dia nggak sekolah, memilih untuk nggak sekolah karena kesiangan. Kesiangan tuh sampai jam berapa biasanya bangun? Ya itu sangat amat kesiangan. Maksain sekolah pun udah nggak bisa itu ya. Maksain sekolah pun udah masuk, udah jam kedua itu kayaknya. Ya kalau keterlambatan mungkin berarti jadwal kalian sebenarnya harus bikin jadwal buat diri kalian sendiri. Semuanya punya handphone kan? Punya alarm kan? Berarti harus lebih majuin lagi. Kalau kalian ngerasa bangun di jam 6 itu kalian masih telat sampai ke sekolah, berarti jamnya harus lebih diundurin lagi, bangun di jam 5 gitu. Kalau bisa tuh bangun jam 4, jangan tidur lagi. Bangun jam 4, kamu mandi, sholat subuh, terus tungguin sampai pagi. Kalau di hari libur mah nggak apa-apa tidur lagi juga, kan nggak sekolah, ya. Jadi tetap pengen kalian bikin jadwal kalian seharian. Jadi kayak misalkan jam 05.00 bangun pagi, jam 06 ini sarapan. Teteh pengen kalian bikin jadwal itu. Nanti teteh bakalan ambil di hari Jumat ke kelas kalian, oke? Bikinnya di kertas aja, di kertas, tapi jelas kayak misalkan jam segini bangun pagi, sholat subuh, mandi, sarapan, sampai ke ada di sekolah, sampai jam pulang sekolah. Misalkan dari jam ini sampai jam ini belajar, dan jam ini istirahat, kemudian belajar lagi, belajar ke berapa, sampai rumah jam berapa, ngapain, sampai mau tidur. Misalkan jam 9.30 tidur, misalkan gitu. Selesai sampai situ, oke? Nanti teteh bakalan ambil di hari Jumat. Kan harus ingetin, di hari Jumat teteh bakalan ambil setelah Jumat Takwa. Oke? Oke, janji bikin? Janji? Oke. Mungkin segitu aja kali ya. Kita cuma pengen mastiin aja kalian tuh keterlambatannya karena apa, kesiangannya karena apa. Tenang aja, nggak bakalan bocor keluar juga. Dokumentasi video pun cuma untuk memperlihatkan ke dosen teteh aja. Setelah itu mungkin bakalan di delete, sama kalian juga bakalan disensor.
muka-muka tuh nggak bakal diliatin, jadi aman, terkendali untuk privasi kalian semua. Teteh mau minta kesan dan pesannya, ada yang mau ngasih dari cowok satu, dari cewek satu, kesan dan pesan ikut kegiatan kali ini. Iya, kesannya aja, kesannya deh. Ayo, yang laki-lakinya masih diem aja sih, nih kaum Adam ya. Kamu deh, kamu ayo ngomong kamu. Kesannya apa? Tahu nggak kesan tuh kayak gimana? Tahu kan? Bahagia. Terus ada lagi? Karena nggak ikut pelajaran, makanya aku bahagia ada di sini. Terus ada lagi yang lainnya? Kamu? Kenapa? Gimana? Bagaimana? Senang ada di sini? Senang nggak? Berkesan nggak? Apa kesannya? Agak Ditegan ya? Ditegan tiba-tiba dipanggil ya? Kalau yang dari perempuannya? Sama, ditegan juga, tiba-tiba dipanggil. Kenapa nih kok dipanggil? Gitu, bertanya-tanya. Kok bisa dipanggil sama BK? Tadinya mau sebelum istirahat, tadi pas kalian ulangan. Tapi kata Ibu Rahma nggak bisa diganggu, kalau lagi ulangan harus ulangan dulu. Jadinya kita ngambilnya di setelah ulangan. Sekarang jam berapa ada yang bawa HP? Jam 13.38. 13.38. Setelah ini pelajaran? Sejarah. Ada ibunya? Nggak tahu. Ada. Berarti udah masuk kali, harusnya jam setengah dulu udah masuk. Ya mungkin cuman itu kali ya yang dapat Teteh sampaikan. Teteh berterima kasih karena kalian udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Teteh, udah mau menjelaskan mengenai keterlambatan dan kealpaan kalian semua yang ada di sini. Jangan lupa tugasnya tadi Teteh bakalan ambil di hari Jumat buat Teteh telaah kalian ngapain aja selama di rumah, dan Teteh bakal kasih kalian kembali. Itu kalian terapkan, oke? Jangan cuma sekedar ditulis udah gitu, tapi kalian harus terapin apa yang kalian tulis ya. Ya mungkin cuma segitu aja kali ya yang dapat Teteh sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat semuanya. Makasih ya. Bentar, ya kita cek dulu video. Matiin. Biar